Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cerita Untungs, masih ingat tentunya dengan saudara-saudara kita di Palestina? Suara bom yang setiap paginya mereka dengar untuk membela negara dan Islam. Ya, negara Palestina yang terbagi menjadi dua, yaitu Gaza dan tepi barat. Dan bicara mengenai Gaza, salah satunya pemuda asal Palestina yang kini tinggal di Indonesia adalah Oday Akhras. Kini ia telah menikah dengan wanita cantik asal Indonesia, dan ibunya pun bertandang juga di Indonesia. Dengan perjalanan tempuh Palestina Indonesia selama 2 hari, mau tahu bagaimana kisah Oday dan ibunya di Indonesia? Yuk kita saksikan video ini. أعطونا الطفول أعطونا الطفول أعطونا الطفول. Jadi setelah itu saya pergi ke Malaysia untuk perpanjang visa saya gitu. Perpanjang visa saya di sana juga ada cerita luar biasa. Itu cerita Oday di kondisi tidak baik gitu, ada kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah ya, di kesempatan hari ini tentunya juga di playlist kita yang judulnya Kalau Jodoh Nggak Kemana, ternyata kita ada lagi korban berikutnya nih. Korban ini bukan korban, ini malah pasangan yang masya Allah akan benar-benar kebahagiaan buat kita semuanya di sini ya. Bener. Apalagi kalau selama ini mungkin kita ngobrolnya via Zoom karena kebanyakan mereka tinggal di luar sana. Nah tapi alhamdulillah ini malah yang akhirnya ada di Indonesia. Benar. Jadi yang prianya ini sempat 2 tahun menjomblo di Indonesia. Mencari seorang cowok Palestina menjomblo di Indonesia. Ini ahwat ya, pasti pada apa? Kenapa saya nggak tahu? Pasti gitu. Keburu akhirnya sudah menikah 4 bulan yang lalu dengan Masya seorang Allah. wanita. Ya, langsung sekarang kita akan kenalan dengan pasangan ini. Ya, udah siap semuanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Oday dan istri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oday, mungkin kenalin lagi nih buat subscriber kita nih. Kenalin ada siapa sih di sebelahnya Oday? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Oday Akhras dari Palestina. Saya tinggal di Indonesia dari 3 tahun. Dan ini sebelah saya cintaku, istriku. Masya Allah. Ayo Aida. Ayo Aida. Iya, ayo Aida. Waduh, berarti ini sudah berapa lama nih nikahnya? Hampir 4 bulan. Hampir 4 4 bulan. bulan. Berarti terakhir kita ngobrol yang mengenai Palestina kemarin itu Belum. masih sendiri tuh ada. Iya, masih jomblo. Masih jomblo. Iya. Bulan April ya? Maret April. Oh, itu pas waktu puasa itu, dekat-dekat iya, Ramadan kan? Ramadan April. ya. Itu belum? Iya, itu tahun lalu. Tahun lalu kalau tidak salah. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Terus tapi Enggak, udah- tahun ini kayaknya deh. Tahun lalu, tahun Yang live lalu. tahun lalu ya? Tahun lalu ya. Tahun lalu ya? Lupa deh sampai. Tapi itu Udah udah apa? belum ketemu sama Mbak Ayunya. Kita cerita nikah kita luar biasa gitu. Nah. Butuh waktu panjang gitu. Ditahan dulu. Iya. Awalnya kenal Oday ini, kita kenal adalah seorang penyanyi ya, gitu ya, penyanyi dari Palestina saat itu. Waktu itu yang kita tahu dia itu collab dengan Sabian saat itu kan. Pas ketemu dulu bahasa Indonesia belum terlalu lancar waktu itu kan. Iya. Sekarang Masya Allah udah kayak gini. Kita mulai, kita denger dulu lantunan suaranya. Oh, Aduh. Langsung gini kaget saya. Lantunan suaranya dong. Baik. Mau dengar lagu apa? Lagu Palestina. Oh, boleh ya. Lagu Palestina. Iya, siap-siap tisu untuk ini. Baik. Ada lagu duet berdua? Mungkin akan bantu istriku ya. Oh iya, Insya Allah. Bantu ya. dengan saya sendiri. Baik. جينا نعيدكم بالعيد نسألكم ليش ما في عنا العياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة
أعطونا الطفول أعطونا الطفول أعطونا الطفول أعطونا 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 السلام. Masya Allah. Masya Allah. Emang bener ya, setiap kali dengerin lagu ini tuh rasanya tuh kayak walaupun nggak tahu artinya, tapi tuh kayak aduh, kayak kena banget di hati. Itu tentang apa sih? Mewakili banget. Itu tentang kita mencintai negara kita dan give us our children gitu. Karena anak-anak Palestina juga anak-anak itu masih di masih di bawah penjajahan gitu. Jadi kita belum merasa merdeka gitu. Give us, yani hurriyah kita, hurriyah itu kemerdekaan gitu. Bebas, kita belum bebas. Dan harapan orang-orang Palestina juga kita bisa merdeka seperti Indonesia, seperti negara-negara lain, tidak ada penjajahan gitu. Masya Allah, ya itu apa namanya, lagunya itu seperti gimana ya, kalau kita dengar lagu itu langsung berubah suasana. Aduh, Kena banget di hati. kita tanya dulu ya Oda, ini pertama kali kenapa waktu itu dia keluar dari Palestina langsung memilih Indonesia? Iya, itu juga ceritanya ya sedih atau prosesnya gitu. Alhamdulillah waktu saya keluar dari Palestina, saya masih belum ada pikir untuk keluar juga untuk ke Indonesia atau negara lain gitu. Saya masih cintai Palestina dan masih cintai duduk di dekat keluarga gitu, keluarga saya, tidak mau jauh-jauh, apalagi saya anak pertama gitu. Dan masih belum selesai universitas kuliah gitu. Tapi kondisinya akhirnya kondisi nggak bisa hidup di Gaza gitu, harus udah cari rezeki, cari kerja, harus mandiri gitu karena konflik di Gaza, nggak ada kerja. Aku butuh untuk universitas, untuk bantu keluarga juga. Ya kondisinya sudah susah gitu. Jadi setelah itu Uday mikir harus berubah, harus buat something itu hal untuk saya bisa mandiri dan bisa bantu keluarga juga gitu. Akhirnya ada orang sebagai ayah gitu, dia orang luar biasa namanya Abu Aish An-Najjar. Dokter, dia tinggal di Malaysia waktu itu. Dia undangan saya ke Indonesia untuk buat acara roco sama yayasan di Indonesia gitu. Roco untuk imam gitu di salat tarawih karena alhamdulillah udah punya suara alhamdulillah dan hafal Al-Quran Karim. Iya. Sekarang berapa juta? Sudah hafal Al-Quran Karim dari 15 tahun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan udah juga dapat juara 1 di Palestina, juara orang yang apa? Korea. Suaranya yang bagus alhamdulillah itu. Juara 1 di universitas dan juara 1 di keliling Gaza gitu semua kota di Gaza. Jadi awalnya dari undangan sebenarnya. Iya, alhamdulillah karena Oday punya talenta gitu. Jadi ayo Oday bismillah ke Indonesia untuk buat imam di sholat tarawih karena banyak di Ramadan ada imam dari luar negeri gitu. Berarti itu tahun 2018 ya? 19 Februari gitu, Januari Februari gitu. 19 ya. 19. Waduh, itu awalnya pertama kali. Nah, setelah acara itu kan berarti nextnya langsung itu belum terpikir untuk pulang waktu itu ya? Waktu itu undangannya 1 bulan aja, kontraknya ya satu bulan, iya. Setelah itu alhamdulillah yayasan ini itu suka sama Oday gitu. Ayo perpanjang lagi 2 bulan lagi itu. Jadi terus. Alhamdulillah 2 bulan. Setelah itu Oday juga mau perpanjang visa saya karena visa saya hanya 2 bulan aja. Jadi setelah itu saya pergi ke Malaysia untuk perpanjang visa saya gitu. Perpanjang visa saya di sana juga ada cerita luar biasa, itu cerita Oday di kondisi tidak baik gitu, ada kecelakaan.
gitu, Indonesia? aksiden gitu, dan aku di sana sendiri gitu, nggak ada orang sama saya, nggak ada keluarga, nggak ada anyone gitu, tidur di hospital gitu, dan kondisi sangat-sangat susah gitu, jauh dari keluarga, jadi sedih banget gitu. Dan sakit banget waktu itu kaki saya gitu. Ditabrak mobil? Iya, sama mobil gitu. Aku naik motor gitu. Oh. Naik Tapi motor. kejadiannya di Malaysia. Di Malaysia ya, di Kelantan di Malaysia itu. Waktu Waktu saya mau berpanjang visa saya, jadi rencananya mau pulang ke Indonesia, tapi Allah takdirkan saya accident di sana, nggak bisa jalan, nggak ada uang juga. Nggak ada teman gitu, kecuali orang itu Abu Aish yang bantu sama itu teman Palestina gitu, Masya Allah. Jadi waktu itu kondisi sangat-sangat susah untuk Uday, dan dari situ aku mulai harus mandiri, lebih kuat gitu, lebih semangat untuk insya Allah bisa gitu. Karena merasa waktu itu kita harus dari diri sendiri, nggak ada orang yang akan bantu gitu, nggak ada orang yang jauh akan dari keluarga, merasa ya jauh dari keluarga, di kondisi luar biasa, orang asing, nggak punya duit waktu itu, habiskan untuk ini, untuk pengobatan, iya, ya. jadi kondisi luar biasa. Aku mulai dari nol gitu, dari minus, bukan nol, dari nol. Prosesnya kembali ke Indonesia setelah 2 bulan, kata dokter Uday tidak bisa jalan kaki 6 bulan. Pakai itu, pakai tongkat. tongkat. Setelah 2 bulan aku kembali ke Indonesia, mulai proses gitu dari nol, buat relationship, kenal sama teman-teman, bernyanyi gitu, cari-cari gitu, belajar bahasa gitu. Kondisi masih susah juga di Indonesia. Iya, pelan-pelan, alhamdulillah, hampir 1,5 tahun, iya, atau 2 tahun sampai 2 tahun udah keliling Indonesia, sudah bisa berjalan kaki, sudah bisa bernyanyi gitu, pergi ke studio. Alhamdulillah, sudah juga di perjalanan Uday sudah kenal berapa orang yang baik. Alhamdulillah, Allah kenal saya berapa orang yang baik karena doa ibu, alhamdulillah, doa orang tua gitu untuk Uday. Allah mudahkan jalan Uday gitu, Allah melindungi Uday. Jadi Uday mulai dari nol, step by step gitu, step by step, cari keluar, tidak tidur, kadang-kadang tidur di tempat yang nggak cocok untuk Uday gitu. Tapi itu proses, aku merida dan aku sabar. Pasti insya Allah Allah akan berhasil saya gitu, Allah akan kirim saya yang akan bahagia. Tapi Uday harus sabar dulu dan harus proses, karena nggak ada hujan uang gitu, nggak ada hujan emas gitu. Iya, akhirnya alhamdulillah Uday ketemu sama orang yang luar biasa yang saya cintai gitu di sebelah saya. Ini jadi kesabaran Allah. Iya. Bertahun-tahun Allah akan kasih, dia akan dikirim waktu bahagia apa segala, ternyata dikirimkan Jodoh. masalahnya melalui. Iya, alhamdulillah. Dan juga selama Uday tinggal di Indonesia, tidak pernah pikir mau nikah gitu, karena nggak ada pikir untuk nikah sama orang Indonesia atau orang di luar Indonesia, karena udah lagi fokus di jalan saya, fokus my future, fokus bantu keluarga, fokus bagaimana proses gitu, nggak ada pikir untuk rumah tangga atau nikah gitu, nggak ada sama sekali. Alhamdulillah, akhirnya Allah kan mudahkan jalan pernikahan kita, kenal sama istriku, cintaku, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya Allah ganti semuanya gitu. Masya Allah. Bahagia banget. Bahagia banget. Emang kelihatan banget bahagia gitu. Semuanya akan seakan terbayang semuanya. Kita penasaran nih, awalnya gimana ketemunya? Ketemunya di mana? Coba cerita istriku, silahkan. Mikrofon ini. Jadi saya punya bisnis gitu ya, punya komunitas, punya bisnis di Jakarta, di Solo, sama di Jember ada kantor juga, kantor komunitas pusakaya namanya. Nah, di bisnis itu ada almarhum Syali Jaber. Jadi kenal sama almarhum Syali Jaber itu juga Allah kirimkan melalui wasilah Mas Iskandar. Kalau saya bilang Mas Iskandar, jadi Ustadz Iskandar gitu ya. Haji Dulu juga Iskandar. ya Haji Iskandar. Saya cuman manggilnya Mas. Dan sebelum itu
wasilahnya Mas Iskandar itu dari almarhum Ustadz Arifin Ilham. Jadi saya kenal dengan beliau, terus dikenalkan Mas Iskandar, lalu saya di BP, terus dikenalkan sama almarhum Syahli Jaber gitu. Nah dari situ almarhum Syahli Jaber beliau meninggal, Mas Iskandar mengenalkan beberapa banyak orang ke Ayu gitu. Nah termasuk ini Mas Odai gitu. Itu kapan kejadian? Tahun ini? Tahun ini, iya. Awal tahun. Apa bulan nih? Maret. Jadi sekitar kalau sekarang 11 bulan sayang ya. Jadi 11 bulan. Bulan Maret kan? Maret. Kenalnya Maret. 7 bulan sebelum nikah. Iya. Bulan Februari kalau tidak salah. Februari. Setelah almarhum Iya kan meninggal Desember. Januari. Desember apa Januari Januari, ya. 15 Januari, iya. Terus Februari kita dikenalkan Mbak Ayu, ini ada Odai Al-Has, aku kenalin gitu. Dia orang Palestina. Mbak Ayu kalau mau bantu Palestina melalui dia aja, insya Allah amanah. Itu belum tahu Odai sama sekali. Belum. Odai juga belum tahu Ayu. Belum. Jadi benar-benar baru kenalin saat itu. Iya, bulan Februari. Belum ada file sama Ayu. Belum tahu Odai, belum tahu. Jadi terus dikenalin, beliau datang di kantor Kaya. Ya akhirnya diundang untuk ngisi di depan mitra-mitra baca Al-Quran ya sama sholawat gitu. Waktu pertama kali ingat gimana? Biasa aja. Odai, Jadi waktu itu benar-benar belum. bener-bener karena di komunitas Kaya Ayu juga ngebimbing anak-anak juga gitu, anak-anak juga kayak Al Hasan, Ali Jaber, terus Ustadz Kembar gitu, terus Syakir. Jadi yang memang anak-anak milenial juga untuk di komunitas Kaya. Itu ya? Iya. Yang Kori juga kan? Betul. Terus Syakir, jadi kan umur 20-an semua. Nah, termasuk Odai. Jadi Odai 20-an? Iya. Iyalah. Iya, kira-kira 20 berapa? Ya Allah. Ya, terus. Jadi Ayu kalau sama Odai bener-bener kayak ngebimbing gitu, maksudnya ya udah Odai begini ya begini, pengen jadi orang kaya ya udah seperti ini gitu. Oh, awalnya tutorial usaha. Iya betul. Udah yang kepengen tahu dia. Iya, jadi kepengen dia mau jadi pengusaha. Iya, jadi kepengen kaya juga di Indonesia, maksudnya pengen juga membantu keluarga gitu, oke gitu. Jadi ya sama Syakir, sama Ustadz Kembar, sama Al Hasan 20-an gitu, panggilnya juga Bunda gitu. Oh iya, Bunda. Beda umur berapa? Itu luar biasa. Ini ceritanya memang Masya Allah luar biasa dan bener-bener nggak nyangkain banget rasa untuk jadi suami tuh nggak kebayang banget gitu karena memang masih anak-anak gitu sampai saya bilang Odai gini Odai gitu jadi Bunda kayak gitu. Nah ada interesting ini ya sekarang. Menarik ya. Ini jadi awalnya Odai kepengen belajar cara jadi pengusaha di Indonesia kan. Nah terus kalau Bunda cuma ngasih tutorial. Nah terus selanjutnya gimana nih? Terus waktu itu maaf ya aku lanjut sedikit ya. Karena ini apa namanya? Kita setelah bertemu Odai di kondisi tidak bisa gitu, tidak bisa masih tidak bisa mulai di bisnis gitu karena masih sibuk sedikit di talenta saya gitu di art gitu, di YouTube, di bikin lagu-lagu gitu. Terus kita tidak bertemu hanya 7 bulan jadi dari pertama kali kita kenal sampai nikah hanya 1 kali atau 2 kali dua kali bertemu lagi. Oh, karena kesibukan masing-masing. Tapi ketemu ini iya, Masya Allah istriku kirim bantuan ke Palestina lewat saya yang sampaikan. Masya Allah bantuan donation gitu ke Palestina untuk bantu saudara-saudara kita di Palestina. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah sudah berapa program gitu, berapa proyek kita bikin di Palestina. Jadi masih ada kontak tapi biasa gitu. Nah, ceritanya di Ramadan, di Idul Adha yang ini yang akhir. Baru kemarin berarti ya? Iya. Bulan 7. Jadi istriku Masya Allah kirim kurban ke Gaza gitu, ke Palestina. Aku yang urus gitu. Terus saya minta doa gitu, mau doa apa di Palestina gitu, mau doa mereka ucapkan doa apa untuk Bunda gitu, minta doa apa karena Masya Allah doa orang Palestina Insya Allah luar biasa, Insya Allah mustajab karena tanah berkah di sana.
tanah suci gitu. Jadi doa luar biasa gitu. Mau doa apa? Istriku bilang doa Allah kirimkan jodoh untuk Aida gitu, yang menjaga Aida, yang menjaga hartanya, yang saleh gitu, yang seperti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirimkan kepada Khadijah, Sayyidatuna Khadijah alaihissalam gitu. Terus aku bilang sama saya aja gitu. Ini sama saya. Ya, itu spontan aja. Iya, aku berani gitu sama saya gitu. Baru ngucapin doa, belum mikirin doanya. Belum sadar kalau ngomong Muhammad dan Khadijah sayang. Jadi Aida cuma bilang semoga kirimkan jodoh yang soleh, yang bisa mau kerja sama Aida. Iya, gitu. maaf aku lupa. Iya, aku yang bilang gitu seperti Muhammad dan Khadijah setelah saya Setelah Aida nanya gini, bilang iya serius umur, gitu, iya. serius jangan macem-macem, masih anak-anak juga, saya gitu malahan. Iya. Aku bilang Aida, kalau panggil kan Bunda Aida gitu. Aida usia 39 tahun, selisih 15 tahun. Ode serius, jangan bercanda kayak gini, jangan bercanda. Kamu masih muda, masih anak-anak, masih panjang jalannya. Katanya nggak mau menikah, kok tiba-tiba sama saya aja gitu. Jadi ayo uji coba gitu, bahwa karena keluarga memang kan pasti kalau punya saudara perempuan gitu ya, terus punya pengalaman yang sangat buruk gitu, terus ada harta, ada banyak harta gitu, ada takut segala macem. Ayo coba memberikan pertanyaan sama Oday, jadi harta yang aku punya itu kamu tidak berhak sama sekali, mau gitu.